Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Sudibyo dengan NIM 10421038. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Tujuan saya membuat video ini sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Pak Jalaluddin FA SH MH. Saya akan menjelaskan materi tentang lahirnya sejarah hukum ekonomi syariah. Penjelasan yang pertama, sejarah lahirnya hukum ekonomi syariah. Sejarah lahirnya hukum ekonomi syariah berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atau UU-PA. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini tidak lagi hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, dan sedekah saja, melainkan juga menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pengadilan agama bertugas dan mewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Penjelasan untuk hukum ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana penyesuaian lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diundangkan, maka Ketua MA membentuk tim penyusun hukum ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan nomor KMA /097 SK X 2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan SH SIP M.Hum. Tugas dari tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan atau materi yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar, menyempurnakan naskah dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA Republik Indonesia. Sementara yang menjadi sumber hukum ekonomi syariah meliputi beberapa kitab fikih, peraturan undang-undang yang telah ada, dan juga PSAK. Adapun sumber-sumber yang dimaksud antara lain Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili. Yang kedua, Al-Fiqh Al-Islami fi Saubihi Al-Jadid karya Mustafa Ahmad Zarqa. Al-Muamalat Al-Madiyah wa Al-Adabiyah karya Ali Fikri. Al-Wasid fi Syarah Al-Kanum Al-Madaniyat Jadid karya Abdul Ar-Razak Ahmad Al-Sanhuri. Selanjutnya, Al-Muqarrar Al-Tashriyah Baina Al-Qawanin Al-Madiyah Al-Madaniyah wa Al-Tashru' Al-Islami karya Syadid Abdullah Al-Khuzaini. Durul Al-Hukum Syarah Majalat Al-Hakam karya Ali Haidar. Himpunan Fatwa DSN, Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah atau Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani atau PPHIMM, kompilasi hukum ekonomi syariah. Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan yang berbangsa dan bernegara, yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, yang pertama, perwujudan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan yang
profesional dalam masyarakat, tidak adanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi. Yang keempat, persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita hukum Islam yang bertujuan dalam maqasid asy syariah dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsepnya tentang aktivitas ekonomi dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada yang paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Quran, yaitu prinsip saling at-ta'awun, membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat untuk kebaikan, dan prinsip menghindari gharar atau transaksi bisnis di mana di dalamnya terjadi unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak. Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah atau LKS, baik dalam bentuk bait atau tamwil, PPRS atau perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah, memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah merupakan prinsip utama bagi bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah menerapkan ketentuan dengan menjauhkan diri dari unsur riba dan menjalankan prinsip bagi hasil dengan sistem jual beli. Hukum Islam memiliki akar kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat. Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup atau living wall. Ia berjalan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini juga berbeda dengan hukum positif. Hukum positif lahir karena dilahirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa. Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional berasal dari hukum barat dan hukum adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani atau bukan memberlakukan dengan imperatif terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal. Menurut Rival Ka'bah, hukum Islam dalam konteks hukum nasional adalah hukum yang berciri sendiri. Menurutnya, hukum Islam dalam pengertian ini adalah fikih lokal sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara. Lebih lanjut, ia mengatakan, hukum Islam dalam pengertian ini adalah fikih lokal sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara. Dengan demikian, hukum Islam dapat berbeda dari satu negara nasional ke negara nasional yang lain, seperti perbedaan satu mazhab dengan mazhab yang lain. Dalam pengertian fikih tradisional, sungguh pun demikian. Hukum Islam dalam berbagai negara nasional tetap berasal dari negara sumber yang sama, yaitu syariat Islam sebagai hukum ilahi yang bertujuan menjaga 5 hal seperti tersimpun dalam maqasid asy syariah. Islam memiliki seperangkat ajaran berupa akidah, syariat, dan ibadah. Syariah adalah arti khusus disebut juga dengan fikih. Terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang ubudiyah atau ibadah, munakahat dan jinayat, dan muamalah. Bidang muamalah atau diistilah dengan hukum ekonomi syariah membahas tentang yang pertama jual beli atau al-bai, yang kedua gadai atau arahan, yang ketiga kepailitan atau tafsil, pengampunan al-harj, yang kelima perdamaian al-sul, yang keenam pemindahan utang atau al-hiwalah, yang ketujuh jaminan utang atau ad-daman al-kafalah, yang kedelapan perseorangan dagang atau syarikah,
Yang ke-9 perwakilan atau wikalah. Yang ke-10 titipan atau al-wadi'ah. Yang 11 pinjaman meminjam adalah ariyah. Yang 12 merampas atau merusak harta orang lain adalah al-ghasab. Yang ke-13 hak membeli paksa atau syufu'ah. Yang 14 memberi modal dengan bagi utang, qirat. 15 penggarapan tanah atau al-muzara'ah mukasah. 16 sewa menyewa atau al-ijarah. 17 mengupah orang untuk menemukan barang yang hilang, al-ji'alah. 18 membuka tanah baru atau ihya al-mawad. Dan yang ke-19 barang temuan atau luqhotah. Sebelum amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil Belanda yang dikoordinasi keberlakuannya di tanah jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah KUH Perdata. Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan atau transaksi ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan termasuk perbankan syariah maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya sangat terbiasa menerapkan ketentuan buku ketiga KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari BW Burgerlijk Wetboek tersebut, sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan. Sejalan dengan bermunculnya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama yang lama membawa implikasi baru dalam sejarah ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan negeri yang notabene-nya belum bisa dianggap sebagai hukum ekonomi syariah. Ketidakjelasan dan kekosongan hukum positif dalam transaksi bisnis syariah menjadi hilang dengan rekomendasi yang diberikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah yang meliputi: yang pertama, ada bank syariah; yang kedua, lembaga keuangan mikro syariah; yang ketiga, asuransi syariah, reasuransi syariah; yang keempat, reksadana syariah; yang kelima, ada obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; yang keenam, sekuritas syariah; yang ketujuh, pembiayaan syariah; yang kedelapan, penggadaian syariah; yang kesembilan, dana pensiun lembaga syariah; dan yang terakhir, bisnis syariah. Selain itu, juga hukum ekonomi syariah bertaut dengan hukum perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang ini, praktek perbankan syariah semakin kuat, di mana sebelumnya operasionalisasi perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hukum ekonomi syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah. Hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah memajukan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah.
Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat teratasi. Sekalipun belum secara maksimal, ke depan diharapkan ada revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan dual economic system sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dalam ekonomi Indonesia. Yang terakhir, kesimpulannya, keberadaan ekonomi syariah di Indonesia sungguh sudah mengakar sekalipun keberlakuannya masih bersifat normatif sosiologis. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menjadikan pemerintah mulai melirik pada sistem yang berangkat dari sistem ekonomi syariah. Beberapa perangkat hukum untuk memayungi penerapan ekonomi syariah Indonesia sudah relatif banyak, sekalipun masih belum maksimal. Kedepan perlu upaya yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam rangka melengkapi aturan atau regulasi terkait dengan ekonomi syariah, sehingga keberadaan ekonomi syariah menjadi kuat tidak hanya secara normatif, sosiologis, tetapi juga yuridis formil. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaruan hukum yang merupakan salah satu dimensi pembangunan hukum nasional. Selain dimensi pemeliharaan dan penciptaan, yang dimaksud dengan dimensi pembaruan adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional, yaitu dengan selain pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, juga penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan baru di bidang-bidang yang bersangkutan. Dalam hal ini bidang ekonomi syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.